Kita mau lanjutkan kembali nih. Bang Hafiz, itu tadi yang pertanyaan tadi belum dijawab. Iya tuh yang tadi. Pertanyaan yang gimana nih? Yang mana? Yang ke Bang Hafiz kan belum jawab kan, keburu itu. Oh iya, bagus. Iya. Bagus. Iya harus dijawab. Yang mana? dong. Yang mana akhir dulu? kan. Yang mana? Biar Yang akhir. mana? Yang Yang mana? tadi, yang terakhir. Oh, yang tadi saya jawab gini loh. Ada kekhawatiran Betul, gitu nah. ya di dalam keluarga. Ini biasanya kalau sudah begini urusannya sama istri kalau. Sepertinya sih yang Itu ya khawatir. kayaknya. Sepertinya sih yang khawatir istri sebetulnya kepada saya. Takut ke yang lain kali. Maksudnya Oh, ini cerita beneran nih. Ini saya ceritain sebenarnya beliau Ustaz. Ini lagi ditonton loh. berarti saking sayangnya Mas Hafiz nih Iya. sama istri, jadi takut kalau Iya. ditinggalin beneran. Kayaknya begitu. Iya. Khawatir. Saya ceritanya. khawatir dengan rumah tangga, takut ya apa namanya dengan perpisahan. Iya, iya. Amin, amin, Andai pun amin, saya amin. berpisah kan juga takut. Jangan ke sana. Andai bukan maksudnya kalau berpisah kan yang ditakutkan bagaimana Iya, anak betul, nanti. betul. Amin, amin. Ini Itu doa yang nih, saya aminin. jadi Mudah-mudahan Allah saya juga. khawatir. Jadi saya berharap jangan sampai ada Amin. perpisahan Iya. dan perpecahan. Itulah jawabannya. khawatirnya Itu kayaknya jawabannya. Bukan jawaban ini deh. Itu cari aman aja. Tapi Suka insya Allah sudah betul. mancing-mancing. Ini sudah betul insya Allah sudah. Gitu ya. Ustaz lebih paham kok. Baru semalam ngobrol. Kita lanjutkan kembali nih Ustaz ya mengenai ada mungkin yang mau ditanya? Ini terakhir ya Ustadz. Iya, iya, Aduh, nanya mulu dari tadi. Iya. Aku tuh kan punya sakit mah nih Ustadz gitu kan. Dulu mah terus sempat hilang tuh sekitar 2 tahun itu sempat hilang, udah nggak pernah Sebelum sakit menikah, lagi. pas sesudah menikah mahnya Iya. yang paling sering. Paling sering itu waktu pas sebelum menikah. Oke, udah tahu jawabannya insya Allah. Oh gitu. Ya, Nah, ini terus- kejawab ini sudah. Ya terus pas setelah menikah suaminya yang mah ya? enggak enggak sih pas setelah menikah sempat hilang tuh, tapi akhir-akhir minggu-minggu ini Mulai muncul. kumat lagi tuh Ustadz. Oke. Itu apa ya Ustadz? Kalau ini memang genetik lagi lah. Genetik. Cuma ini jawabannya insya Allah lebih realistis. Kalau mah biasanya ada di ulu hati. Ulu hati kan biasanya. Iya, betul. Nah, ini sama sebenarnya sama adiknya. Jadi kalau diberi masukan sama orang tuanya, sebenarnya dulunya ngeyel juga. Oh, Nah, iya. kenapa ngelempar ke adiknya? Enggak, makanya tadi saya bilang 11-12 sebenarnya sama. Iya. Malah banyakan dia 12. Iya. Adiknya cuma 11. Jadi intinya Mbak Eva ini dulu waktu masih remaja ini Iya. kalau diberi nasihat sama bapaknya atau sama ibunya itu ya ada sedikit-sedikit clash. Nggak mau nerima lah istilahnya, namanya juga remaja, barangkali jawabannya Mangkel seperti gitu itu. ya, kan. Mangkel, dan itu yang sama di lambung itu sebenarnya unsurnya adalah harusnya menerima makanan yang baik bergizi. Nah sama, kalau itu nanti penyakitnya di lambung berarti ada sesuatu yang baik yang ditolak oleh Oh gitu. Mbak Eva, ya. Jadi Baik. sesuatu yang baik ditolak itu Maksudnya biasanya nasihat. Oh, nasihat. Nasihat itu kan harus dimakan, Diterima. masuknya di hati. Ini nasihat. Kalau lambung itu harus lewat makanan, masuknya di lambung. Nah, lambung itu saya ibaratkan harusnya menerima makanan yang baik. Oke. Kalau yang rusak itu lambungnya atau sering mah kata dokter itu paling gampang, agak susah menerima masukan. Pas sekali dengan tema kita. Pas banget. Iya. Insya Allah seperti Ya itu. mudah-mudahan saya habis dari sini kan langsung jadi istri yang lebih Baik. Solehah lah ya. Amin. Amin dong. Amin dong, saya Anak yang soleha, istri soleha, amin. Cuma memang harus satu, karena ini kepada orang tua jangan lupa tetap nanti meminta maaf sama ibu atau sama ayah. Ya. Karena itu kunci untuk menghilangkan mahnya. Jadi nanti minta maaf habis sholat, minta maaf ibu jika selama ini aku sering ngeyel, bandel. Jika itu salah di hadapan Allah, dosa di hadapan Allah, aku Eva anakmu minta maaf ikhlas lillahi ta'ala. Nah itu baru minta maaf. Itu biasanya mahnya insya Allah bertahun-tahun mulai hilang. Baik. Amin. Baik. Udah? Udah. Bu Mai, ada yang mau ditanya? Cukup deh. Ya, Pak Ustadz, ini tadi kan banyak sekali yang Ustadz sebutkan penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh tidak mau nerima nasihat dari siapapun gitu ya. Nah, ada solusinya nggak apabila sudah ada penyakit tersebut? Kemudian doa apa untuk iya. penyakit kolesterol yang tadi sudah sebutkan? Kalau kolesterol itu ringan ya sebenarnya. Jadi doanya hanya cuma ya Allah jika selama ini aku ada kolesterol dalam tubuh, jika itu disebabkan karena aku sering ngeyel, berbeda pendapat, tidak mau menerima nasihat, jika itu salah di hadapanmu, ampuni aku, ampuni dosaku boleh, ya gitu. Dan itu diulang terus.
itu kolesterol. Kalau mamanya sudah puncak sampai urusannya dengan hati yaitu sirosis. Nah, kita harus evaluasi. Sirosis ini insya Allah intensitas amarahnya sudah tinggi. Tinggal sering marahnya kepada siapa, itu harus evaluasi. Kalau memang sering marahnya kepada suami, atau sering marah kepada istri, atau sering marah kepada orang tua, fokus doanya ke sana. Kalau kena sirosis, ya Allah, jika jika saya terkena penyakit kanker hati atau sirosis disebabkan karena amarahku kepada sebutkan istri atau suami atau orang tua, jika itu dosa cukup besar di hadapanmu, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Doa ini ulang terus. Doa ini diulang, ini urusannya dengan Allah. Kemudian setiap saat mulai dirubah. Umpamanya dengan istri atau dengan suami, belajar untuk menerima masukan. Jangan marah. Dengan orang tua, belajar untuk menerima masukan dari orang tua. Jangan marah. Dan itu mulai detik itu harus belajar. Nah, insya Allah kalau memang itu serius, ikhlas, berubah, ada ikhtiar, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi Allah akan memberikan kesembuhan. Karena alhamdulillah banyak sekali dari jamaah yang terkena sirosis. Alhamdulillah, saya minta untuk berdoa memohon ampun pada Allah, kemudian meminta maaf kepada yang bersangkutan yang beliau sering salah. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Mudah-mudahan pemirsa juga sama nanti, insya Allah. Amin. Iya. Jadi intinya kita sebagai manusia harus mau dan juga nerima nasihat-nasihat apa yang diberikan buat kita seperti itu ya. Harus legowo. Dan kita sebagai orang tua, dan biasa kan seperti itu, baik orang tua ataupun yang merasa lebih, entah dia bos, entah dia orang yang berilmu, terkadang nasihat itu lebih sulit diterima buat orang-orang yang secara jabatan lebih tinggi atau secara ilmunya lebih tinggi biasanya. Iya, betul. Usianya lebih mapan atau lebih mantap, kadang susah menerima. Nah, itu seperti apa tuh nasihat yang ya sebenarnya ya, kalau memang merasa lebih tinggi, lebih harta, lebih ilmu, itu kan hanya milik Allah aja. Jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu hanya baju. Jadi harusnya kalau kita merasa lebih, harusnya kita malu kepada Allah, bukan kepada orang lain. Jadi kalau kita tetap merasa lebih, kalau saya, ayo berubah. Kalau nggak mau, silahkan tunggu nanti di akhirat. Kalau saya seperti itu. Karena kalau saya sudah memberikan, nggak mau, ya sudah. Itu berarti dia nggak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, karena dia merasa lebih. Kalau sudah begitu ya nanti ditunggu di akhirat aja. Kalau saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya tunggu aja di akhirat. Udah gitu aja sudah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Dan Eva, ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai perasaan dan kesan untuk udah hadir di acara ini? Yang pasti saya sangat berterima kasih udah bisa hadir dan ketemu sama Ustadz Danu, juga Bang Hafiz, saya lupa namanya. Ya mungkin insya Allah mudah-mudahan saya habis dari sini mungkin bisa lebih baik lagi lah yang pasti. Kalau boleh saya meminta, mudah-mudahan ibu mamanya Mbak Eva nonton nih. Iya, amin. Saya pingin sekali Mbak Eva sebelum ketemu sama mama minta maaf melalui kamera di depan. Iya. Seperti yang saya ajarkan. Coba dengan santai seperti tadi coba. Diresapi. Mama sama papa coba tenang, sebutkan. Ma, Pak, jika selama ini Eva sering, sebutkan sering apa? Jika itu dosa di hadapan Allah, Eva minta maaf. Lillahi ta'ala, coba. Assalamualaikum buat mama, papa di rumah yang ada di Bangka. Maaf tadi mungkin bukan ngebuka aib atau apa gitu. Yang pasti mungkin lebih belajar lagi ya. Eva minta maaf kalau selama ini mungkin belum bisa bahagiain orang tua dan mungkin banyak salah. Minta maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan mama dan papa nonton dan maafin saya. Amin. Dia pengen nangis. Semuanya terima kasih ya udah kasih cerita buat kita dan juga buat pemirsa. Terima kasih tentunya, dan sungguhnya Rasul diutus ke muka bumi melainkan untuk memperbaiki akhlak, dan dengan akhlak kita yang baik kepada siapapun, insya Allah akan menjaga kesehatan kita dari bermacam penyakit. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sehat walafiat. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.